Perkenalkan, nama saya Mildavia Salsabila akan mempresentasikan pengaruh bensena terhadap gangguan saraf. Pendahuluan, penggunaan berbagai jenis bahan ini akan memberikan dampak negatif bagi pekerja terkait efek bahan kimia terhadap kesehatan pekerja jika tidak dikendalikan dengan baik di tempat kerja. Banyaknya bahan kimia yang digunakan tidak dibarengi dengan upaya pengendalian bahan kimia di tempat kerja. Karena kurangnya pengetahuan akan efek bahan kimia terhadap pekerja. Salah satu dari jenis bahan kimia yang mempunyai pengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja dan yang banyak dipakai dalam proses industri adalah benzena. Benzena adalah salah satu pencemar yang diketahui memiliki sifat toksik baik bagi tenaga kerja maupun lingkungan. Benzena adalah suatu senyawa kimia organik aromatik yang merupakan persenyawaan hidrokarbon yang bersifat tidak larut dalam air, larut baik dalam alkohol dan eter. Benzena merupakan pelarut organik yang baik untuk cat, tinta, karet, resin, dan vernis. Pengaruh paparan benzena dengan kesehatan pekerja yang pertama yaitu metabolisme. Keracunan benzena umumnya terjadi melalui inhalasi, walaupun benzena dapat berpenetrasi melalui kulit. Benzena dalam cairan tubuh hanya dalam konsentrasi yang sangat rendah, tetapi secara cepat disimpan di dalam semua jaringan lemak. Oleh karena benzena mempunyai kelarutan yang tinggi dalam lemak, bila benzena tertelan atau terhirup, maka sebagian kira-kira 50% benzena dikeluarkan dalam bentuk utuh melalui udara ekspirasi atau keluar bersama urin. Yang kedua yaitu patofisiologi. Yang pertama itu absorpsi benzena. Benzena masuk ke dalam tubuh uap melalui inhalasi dan absorpsi terutama melalui paru-paru, sekitar 40-60% jumlah yang diinhalasi. Yang B itu biotransformasi benzena. Metabolit akhir utama adalah fenol yang diekskresi lewat kemih dalam bentuk terkonjugasi dengan asam sulfat dan glukuronat. C. Ekskresi benzena. Bagian dari benzena yang diabsorpsi diekskresi tanpa diubah 12-50% lewat udara. Ekspresi dan kurang dari 1% lewat kemih. Jumlah rata-rata fenol yang dieliminasi adalah sekitar 30% dari dosis yang diabsorpsi. Yang ketiga yaitu efek klinis. Yang pertama, A. Pemaparan benzena akut. Keracunan melalui mulut. Tertelannya kira-kira 9-12 gram benzena dapat menyebabkan tanda-tanda seperti jalan sempoyongan, muntah, frekuensi nadi bertambah cepat, dan kesadaran hilang akibat depresi syaraf pusat. B. Pemaparan benzena kronis. Pemaparan benzena kronik secara inhalasi pada manusia dengan kadar rendah menunjukkan adanya sejumlah kelainan patologis yang dipengaruhi oleh variasi individu antara lain keadaan gizi buruk, faktor genetika, kecenderungan imunologis tertentu, dan penggunaan alkohol atau obat-obatan. Sumsum tulang belakang sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Di dalam prosesnya terdiri dari 3 bagian, yang itu. Yang pertama, eritropoiesis, yaitu proses yang menghasilkan eritrosit. Yang kedua, granulopoiesis, yaitu proses yang menghasilkan sel-sel leukosit yang bergranula, yaitu neutrofil dan basofil. Yang ketiga, trombopoiesis, yaitu proses yang menghasilkan trombosit. Efek jangka pendek tubuh terpapar benzena. Menghirup benzena dalam dosis tinggi berdampak pada sistem saraf. Kondisi ini menyebabkan kantuk, pusing, sakit kepala, tremor, kebingungan, dan atau tidak sadarkan diri. Dampaknya juga bisa muncul akibat mengonsumsi makanan atau cairan yang terkontaminasi dengan benzena. Ini menyebabkan muntah, iritasi lambung, pusing, ngantuk, kejang, dan peningkatan detak jantung. Efek jangka panjang tubuh terpapar benzena.
Paparan jangka panjang bensina berisiko merusak sumsum tulang. Ini dapat mengakibatkan yang pertama yaitu anemia akibat menurunnya jumlah sel darah merah dalam tubuh. Kondisi ini menyebabkan pengidap merasa lemah, lelah, dan tampak pucat. Yang kedua, penurunan jumlah sel darah putih. Kondisi ini dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi, bahkan bisa mengancam jiwa. Yang ketiga, penurunan jumlah trombosit darah. Kondisi ini dapat menyebabkan memar dan pendarahan berlebihan. Paparan jangka panjang bersena juga berisiko membahayakan organ reproduksi. Kondisi ini ditandai dengan periode menstruasi yang tidak teratur dan penyusunan ukuran ovarium. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.